Shalom, selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Saya ingin membawakan sharing tentang realita hidup para jemaat dan hamba Tuhan di saat-saat pandemi ini. Tema yang saya angkat adalah bagaimana tanggapan gereja terhadap jemaat yang terlibat pinjaman online. Seperti kita ketahui, pada saat-saat pandemi COVID-19 ini banyak sekali terjadi PHK di mana-mana yang mengakibatkan banyaknya manusia yang kehilangan sebuah pekerjaan. Bagaimana tidak? Di sektor perekonomian yang sedang carut-marut ini, banyak perusahaan yang menutup usahanya akibat dari dampak COVID-19 ini. Apalagi PPKM yang sedang diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ini adalah kebijakan dari pemerintah guna untuk memberantas COVID-19. Selain tentunya yang sedang diterapkan oleh pemerintah adalah vaksin. Sudah hampir 2 tahun berlalu, masalah ini tak kunjung selesai. Padahal segala daya upaya telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan disalurkannya bansos, BLT, dan lain-lain. Tapi tampaknya hal ini tidak bisa mengurangi kemiskinan di negara ini. Dampak yang sangat luar biasa bagi manusia di zaman sekarang karena masalah ini. Hal ini tentunya membuat manusia semakin terpuruk dan merasa putus asa. Bagaimana tidak? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka sudah tidak sanggup. Dan pada akhirnya mereka mengambil suatu keputusan yang teramat sulit, yaitu dengan meminjam uang online. Apakah masalah ini akan selesai sampai di sini? Tentu tidak. Sekali lagi saya katakan, tentu tidak akan menyelesaikan masalah ini. Ini hanya sifatnya sementara saja untuk menyelesaikan masalah kehidupan mereka. Dan rupanya masalah-masalah yang datang jauh lebih berat lagi. Bagaimana mereka harus berpikir untuk mencari cara untuk mengembalikan pinjaman tersebut, yang pada akhirnya mereka terjerat dalam masalah ini. Hal ini terungkap bukan saja terjadi pada para jemaat di gereja-gereja, tapi juga hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga telah kehilangan pekerjaan atau pelayanan, ikut terjerat di dalam masalah ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana tanggapan gereja dalam hal ini terhadap jemaat hamba Tuhan yang terlibat pinjaman online? Bagaimana peranan penting sebuah gereja untuk membantu mereka keluar dari masalah ini? Hal ini tentu saja miris dalam kehidupan zaman sekarang. Seharusnya peran gereja harus aktif membantu para jemaat dan para hamba Tuhan mencari solusi yang tepat untuk mengurangi beban hidup mereka. Hal ini tentunya membutuhkan kepekaan yang sangat luar biasa dari gereja. Tapi anehnya, biasanya pihak gereja akan mengeluarkan ayat dalam Alkitab yang terdapat di dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Saya akan bacakan. Hal tentang kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandaninya Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya.
Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak diusahakan gengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan. Tapi bagaimana ayat ini bisa dimengerti dengan baik dan dipahami dengan baik pula? Apakah dengan tidak melakukan suatu pekerjaan akan datang uang dengan secara tiba-tiba? Tuhan tidak mengajarkan hal seperti itu. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan untuk menghasilkan uang. Dan pastinya Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Dalam hal ini, seharusnya peranan gereja harus aktif di dalam membantu para jemaat dan hamba Tuhan yang mengalami kesulitan. Peranan gereja harus menemukan solusi, jalan keluar bagi para jemaat dan hamba Tuhan. Misalnya dengan menggalang dana bagi saudara-saudara yang berkelebihan atau mampu. Hal inilah yang harus ditanamkan dalam setiap gereja. Dengan memberikan modal bagi orang yang kesulitan akan sangat membantu kesulitan para jemaat dan hamba Tuhan. Atau dengan upaya gereja untuk lebih memperhatikan kehidupan jemaat dan para hamba Tuhan. Dalam firman Tuhan yang terdapat di Lukas 12 ayat 22 sampai 34, dalam pengertian bahwa kita harus berusaha dengan bekerja. Dengan bekerja kita akan menerima upah, dan Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Jika kita berkenan atas semua firman Tuhan, dan juga kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Inilah janji Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, peranan gereja sangatlah penting untuk lebih memperhatikan para jemaatnya dan hamba Tuhan. Gereja harus lebih peka terhadap masalah ini. Mari saudara-saudara terkasih, kita bangun relasi di dalam gereja untuk lebih baik dan menanamkan arti saudara seiman lebih dalam lagi. Dengan demikian, mungkin saja masalah ini seperti ini tidak akan pernah terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.